Baik, eh, video kali ini kita mau belajar mengenai bilangan kompleks, merupakan salah satu mata kuliah biasa kita sebut dengan analisis fungsi kompleks, atau lebih sederhana bisa kita kenal dengan bilangan kompleks. Nah, di sini ada satu soal yang ya saya lagi mager dan coba kalau kalian suka matematika, kalian mager, kemudian coba kalian kerjakan satu soal yang susah sekali atau satu soal matematika. Kemudian kalian dapat jawaban, ah, pasti perasaan rasanya enak, senang, bisa dapat hasil, seperti itu. Coba mager, kalian lepaskan dengan kerja-kerja soal matematika. Bagi yang menyukai matematika. Jadi, ah, buku yang saya gunakan, judul bukunya adalah Kompleks Variabel and Application. Application edisi ke-7. Buku ini ada dua orang penulis. Keduanya adalah seorang profesor. Yang profesor yang pertama adalah Prof. James Howard Brown, dan profesor yang kedua adalah Rule V. Churchill. Nah, ini yang profesor yang pertama, kemudian profesor yang kedua. Nah, soal yang diberikan nanti kalian kalau mau cek silakan di bab 5 chapter bab 5, yaitu dengan judul series, atau di matematika kita kenal dengan deret. Ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia, halaman 198. Nah, soalnya adalah kita disuruh untuk turunkan atau uraikan deret Laurent, representasi dari deret Taylor yang diberikan. Representasi dari E pangkat Z dibagi dengan Z plus 1 kuadrat itu sama dengan 1 dibagi dengan E dikali dengan, ini nanti ketika kita uraikan ini adalah jawabannya. 1 per E dikali dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga untuk Z plus 1 pangkat N dibagi dengan N plus 2 faktorial ditambah dengan 1 dibagi dengan Z plus 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan Z plus 1 dikuadratkan. Di mana untuk Z plus 1-nya merupakan mutlak dan lebih besar dari 0, Z plus 1-nya dan lebih kecil dari positif tak hingga. Nah, sehingga kita dapat menjawab
Di sini kita bisa tahu bahwa oh berarti kita punya f-setnya. Kita punya fungsi bilangan kompleksnya adalah E pangkat Z dibagi dengan Z plus 1 dikuadratkan. Nah, bentuk ini kan kita bisa tulis lagi menjadi 1 dibagi dengan Z plus 1 dikuadratkan dikali dengan E pangkat Z, ya tidak? Karena nanti kalau kita kalikan E pangkat Z kali 1, otomatis ini kalau dia di posisi bagian sini berarti dia milik pembilang. Itu arti miliknya pembilang. Sehingga kita tinggal manipulasi aljabar, kita peroleh 1 dibagi dengan Z plus 1 kuadrat dikali dengan E pangkat Z dikali lagi dengan E dibagi dengan E. Nah, kenapa demikian? Kita mau uraikan manipulasi dia supaya kita peroleh deret yang bentuk seperti deret Laurent dan kita bisa peroleh hasil. Sehingga kalau sini kita uraikan kembali, ini kita bisa peroleh seperti sana. Ini kalau kita uraikan ini kita bisa peroleh kembali seperti sana. Sehingga um, dari sini kita bisa simpulkan kita punya hasil adalah 1 dibagi dengan E dikali dengan 1 dibagi dengan Z plus 1 dikali dengan E Z ditambah 1. Nah, kenapa kita peroleh Z plus 1? Pada bagian ini itu berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan AM tambah N. Sehingga karena ini E pangkat Z, ini E pangkat 1, sehingga kita peroleh sini Z plus 1. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang kita inginkan yaitu E Z plus 1. Sehingga dari bentuk ini, uh, sini ya, kita kembali sini Pak, kita punya space yang luas, berarti sini adalah 1 dibagi dengan E dikali dengan 1 dibagi dengan Z plus 1 dikuadratkan, ini kuadrat ya, dikali dengan E Z plus 1. Sehingga kita peroleh 1 dibagi E dikali dengan, oh sorry, masih bentuk penghapus, kita harus bikin pennya dulu. Oke. Sehingga sini adalah 1 dibagi E dikali dengan 1 dibagi dengan Z plus 1 dikuadratkan. Nah, bentuk ini kita sudah bentuk bisa meneliti rate-nya yaitu 1 ditambah lagi dengan, kalau teman-teman mau lihat pangkat Z-nya bisa nanti lihat di bukunya saja. Bentuk dari Z plus 1 kita bisa tulisnya bagaimana. Pangkat Z-nya kita bisa tulis dalam bentuk bagaimana. Sehingga Z plus 1 kita peroleh 1 ditambah dengan berikut Z plus 1. Nah, ditambah dengan sini Z plus 1 dikuadratkan dibagi dengan 2 faktorial. Nah, selanjutnya lagi kalau Z plus 1 pangkat 3 berarti sini 3 faktorial. Ditambah lagi kalau misalnya kita mau lagi berarti Z plus 1 pangkat 4 berarti dibagi dengan 4 faktorial. Dan seterusnya sampai tak hingga, sehingga pada bagian ini kita tulis saja dan sampai dengan tak hingga atau selanjutnya demikian. Nah, kemudian kita punya bentuk ini. Nah, tinggal kita kalikan biasa saja.
Nah, cara perkaliannya bagaimana? Coba. Ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Dan ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, kan tinggal kita lihat. Cuma berlaku ini kan A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A M kurang N. Kalau pembagian ini berlaku. Kalau perkalian ini berlaku. Sehingga di sini kita punya hasil itu adalah satu bagi E dikali dengan eh, 1 dibagi set plus 1 dikuadratkan. Ditambah dengan set plus 1 dikali dengan sini ini pangkatnya 2. Yaitu kita perhatikan pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, kemudian pangkatnya 3. Sehingga bisa saling membagi. Set plus 1 dibagi dengan set plus 1 pangkat 2, berarti kita peroleh sini adalah 1 dibagi dengan set plus 1. Ini pangkat. Ya, agak saya tulis dia pangkat ya. Ini kalau kita tuliskan sini pangkat 1 ya toh. Nah, selanjutnya sini pangkat 2, set plus 1 pangkat 2, sedangkan sana set plus 1 pangkat 2 bisa saling membagi toh. Ini bisa saling membagi berarti pangkat 2 berarti habis, tinggal tambah 1 dibagi 2 faktorial. Kemudian ditambah berikut lagi set pangkat 3, sana set plus 2. Berarti kita peroleh yang sisa adalah set plus 1 dibagi dengan 3 faktorial. Nah, oh sorry. Nah, sehingga 1 ditambah dengan 1 ditambah set plus 1 dibagi dengan set 3 faktorial ditambah selanjutnya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh, kita bisa hasilnya kita tulis di sini. Kita peroleh sini adalah sama dengan 1 dibagi E dikali dengan 1 ditambah set plus 1 kuadrat ditambah 1 plus set plus 1 set plus 1 ditambah. Nah, sekarang di sini kita punya bentuk yang adalah yang bentuk yang ini nih. Ini seterusnya sampai karena sini selanjutnya penjumlahannya berlaku dan tak hingga, maka kalau kita punya penjumlahan yang banyak, kita bisa tulis dengan singkat. Caranya kita menuliskan dia dalam bentuk sigma. Sehingga di sini kita bisa tuliskan dari situ kita peroleh sigma dari E-nya itu berjalan dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian 1, kemudian set plus 1, set plus 1 pangkat 1, set plus 1 pangkat 2, set plus 1 pangkat 3, set plus 1 pangkat 4, dan selanjutnya. Sehingga sigma dari sini kita bisa tulis menjadi set plus 1 pangkat N. Toh? Kemudian dibagi dengan sini ada 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan selanjutnya. Kalau kita ambil N plus
nol, berarti tetap kita peroleh 2 faktorial. Nah, misalnya kita ambil di sini. Kita kasih catatan di catatan sini note. Misalnya kita punya 2 ditambah nol faktorial. Berarti kita punya 2 faktorial yang sama dengan 2. Kemudian kalau saya punya 3 tambah 2 tambah 1 faktorial. Berarti saya punya sini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6. Berarti saya punya lagi 2 tambah 1, berarti 2, 0, 1, berarti sini 2. 2 tambah 2 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, pada bagian 2 ini kita sudah punya pola yang 2 faktorial dan 3 faktorial. Artinya bahwa sehingga karena kita punya duanya tetap dan n-nya yang berjalan dari 0, 1, 2, dan selanjutnya, sehingga kini kita bisa punya rumus adalah 2 plus n faktorial atau 2 tetap plus n faktorial. Sehingga di sini kita bisa tulis menjadi 2 plus n faktor 2 plus n faktorial. Nah, kemudian sekarang kita sudah punya bentuk ini nih. Tapi di soal itu dia bilang bahwa nanti set plus 1 pangkat n itu dia di bagian depan yang ada sigmanya, dan selanjutnya itu dia mengikuti dari belakang, dari pangkat terkecil ke terbesar. Nah, tidak jadi masalah, kita cuma perlu ingat bahwa pada penjumlahan berlaku hukum komutatif, komutatif. Artinya apa? Kalau kita punya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kalau saya punya 5 tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 5, yang sama dengan sini 5 tambah 1, 6, sama dengan 1 tambah 5 juga 6. Jadi posisinya di mana tidak mempengaruhi pada aturan penjumlahan. Sehingga kita dapat tulis bahwa kita punya ini nih. Itu dari sana ke bawah sini kita bisa hasilkan bahwa E pangkat set itu set plus 1 kuadrat sama dengan, kita ambil yang ini. Ingat ya, berlaku hukum komutatif pada penjumlahan, sehingga kita bisa tulis menjadi 1 dibagi E dikali dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga untuk set plus 1 pangkat N dibagi dengan 2 plus N faktorial ditambah dengan nilai dari pangkat terkecil, berarti 1 set plus 1 ditambah 1 set plus 1 kuadrat. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Jadi terbukti bahwa E pangkat set dibagi dengan set plus 1 kuadrat itu sama dengan 1 per E dikali dengan sigma dari 0 N sama dengan 0 sampai tak hingga dari sigma dari fungsi set plus 1 pangkat N dibagi dengan 2N plus faktorial ditambah 1 dibagi dengan set plus 1 ditambah 1 dibagi set plus 1 kuadrat. Oke. Itu adalah soal. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Ingat, ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di
video-video berikutnya.